Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah IoT Pertanian yang diampu oleh Ibu Lia Kamelia, SSI MT, PhD. Kami beranggotakan 2 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fikri Fadilisha, dan juga ada Indra Ardiansyah. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di poin A, yaitu informasi mengenai video yang kami review. Judul videonya yaitu Tutorial ISP DHT22 Monitoring Suhu dan Kelembapan dengan Grafik Real Time Blink IoT. Link video tertera pada dokumen. Nama channelnya yaitu Alfian Center dengan durasi video 14 menit 48 detik. Selanjutnya itu poin B, ringkasan proyek. Tujuan dari proyek ini yaitu membangun sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT yang dapat menampilkan data secara real time melalui dashboard grafik Blink. Alat yang digunakan dalam video yaitu yang pertama ada microcontroller ESP32, yang kedua yaitu ada sensor DHT22 berfungsi untuk membaca suhu dan kelembaban, yang ketiga yaitu ada LCD 16x2 dengan modul 12C untuk tampilan lokal, yang keempat yaitu ada platform Blink IoT untuk monitoring jarak jauh, dan yang kelima ada simulator Walkbee sebagai lingkungan pengembangan. Hasil yang diperoleh yaitu sistem berhasil menampilkan data suhu dan kelembaban secara real time di 2 tempat sekaligus, yaitu pada LCD 16x2 untuk pemantauan lokal dan melalui dashboard Blink IoT untuk memantau jarak jauh via internet. Pengguna dapat melihat perubahan kondisi melalui grafik dinamis di aplikasi Blink yang memudahkan pembacaan frame suhu dan kelembaban dari waktu ke waktu. Sistem mampu memberikan status kondisi lingkungan secara otomatis berdasarkan nilai sensor, seperti keterangan hot atau overheat untuk suhu tinggi, dry atau wet untuk kondisi kelembaban, serta status normal. Status ini ditampilkan baik pada LCD maupun pada antarmuka label di dashboard Blink. Yang berikutnya, yang poin C, yaitu identifikasi komponen IoT. Komponen yang digunakan pada video yaitu ada sensor dengan jenis DHT22, microcontroller yaitu ESP32, modul komunikasi berupa Wi-Fi, dan dashboard atau aplikasi menggunakan Blink IoT. Untuk aktuator, di dalam video tidak menggunakan aktuator. Adapun alur kerja dari sistem ini yaitu pertama-tama sensor DHT22 mengukur suhu dan kelembaban udara. Kemudian data dikirimkan ke microcontroller atau ESP32 untuk diproses. Selanjutnya, hasil pengukuran ditampilkan pada LCD sebagai tampilan lokal dan secara bersamaan dikirim melalui jaringan Wi-Fi ke platform Blink. Data yang tersimpan di Blink kemudian dapat diakses melalui aplikasi pada smartphone, sehingga pengguna dapat memantau kondisi suhu dan kelembaban secara real time dari jarak jauh. Sistem ini memanfaatkan konsep Internet of Things atau IoT, yaitu menghubungkan perangkat fisik dengan internet agar proses monitoring menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dilakukan. Berikutnya yaitu poin E, analisis. Yang pertama yaitu apa fungsi sensor pada proyek tersebut. Fungsi sensor yaitu untuk melakukan monitoring atau pengukuran suhu dan kelembaban di suatu lingkungan yang menggunakan sensor DHT22. Yang kedua, bagaimana data dikirim dari alat pengguna. Data yang dibaca oleh sensor ini kemudian dikirim ke ESP untuk diproses, ditampilkan pada layar LCD, serta dikirimkan ke Blink IoT agar pengguna dapat memantau grafik perubahan suhu dan kelembaban secara real time
dari jarak jauh. Data dikirim melalui jaringan internet. Yang ketiga, apa manfaat sistem tersebut bagi petani? Manfaatnya itu dapat memantau suhu dan kelembaban di lokasi seperti rumah kaca atau area budidaya secara real time, mengumpulkan data historis suhu dan kelembaban. Data ini sangat berguna untuk keperluan penelitian atau analisis kondisi lingkungan yang optimal bagi tanaman, mendeteksi apakah suhu terlalu panas atau kelembaban terlalu kering atau basah, yang ditampilkan langsung pada layar LCD dan aplikasi Blink. Petani tidak perlu berada di lokasi secara terus-menerus untuk memeriksa kondisi cuaca mikro. Kelebihan sistem ini dibanding metode manual adalah mampu memantau suhu dan kelembaban secara real-time melalui LCD dan aplikasi Blink, sehingga dapat diakses dari mana saja. Selain itu, data tersimpan secara otomatis dalam bentuk riwayat dan grafik untuk memudahkan analisis. Sistem juga memberikan status kondisi lingkungan seperti normal, overheat, dry, atau wet. Dengan demikian, proses monitoring menjadi lebih praktis, cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan pencatatan dibanding metode manual. Adapun kelemahan dari sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT adalah masih bergantung pada koneksi internet dan jaringan Wi-Fi agar data dapat dipantau secara real time. Jika koneksi bermasalah, proses pengiriman data juga terganggu. Selain itu, proses instalasi dan konfigurasi ESP32 maupun platform Blink memerlukan pemahaman dasar tentang pemrograman dan IoT, sehingga kurang ramah bagi pengguna pemula. Sensor DH22 juga memiliki akurasi dan kecepatan pembacaan yang terbatas dibandingkan sensor yang lebih canggih. Terakhir, sistem ini membutuhkan perangkat tambahan, sumber listrik, dan jaringan internet, sehingga biaya implementasinya relatif lebih tinggi dibanding metode pemantauan secara manual. Untuk fitur tambahan yang diusulkan dalam meningkatkan efisiensi sistem monitoring IoT di sektor pertanian meliputi sensor kelembaban tanah, yaitu untuk memantau kadar air tanah secara langsung agar penyiraman lebih tepat waktu. Kemudian, irigasi otomatis, integrasi sistem irigasi yang aktif berdasarkan batas kelembaban tanah untuk penggunaan air yang lebih efisien. Dan notifikasi aplikasi peringatan otomatis ketika suhu atau kelembaban di luar batas optimal. Dan yang terakhir ada penyimpanan data grafik, yaitu untuk memantau tren kondisi lingkungan dan mendukung evaluasi budidaya. Adapun tantangan yang akan dihadapi jika sistem ini diimplementasikan di wilayah kami, yaitu yang pertama infrastruktur konektivitas, yaitu ketergantungan pada jaringan internet yang belum merata dapat menghambat pengiriman data secara real time. Kemudian faktor ekonomi, biaya investasi dan pemeliharaan perangkat yang tinggi menjadi hambatan bagi petani kecil. Kemudian kesenjangan pengetahuan atau sumber daya manusia. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan teknologi dengan optimal. Dan yang terakhir yaitu stabilitas daya atau kebutuhan akan pasokan listrik yang berkelanjutan sebagai fondasi operasional sistem. Hal baru yang dipelajari dari tugas ini yaitu kami mempelajari cara merancang sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan sensor DHT22, microcontroller ESP32, LCD, dan platform Blink. Saya juga memahami proses pembuatan rangkaian, pemrograman, konfigurasi dashboard Blink, serta cara menampilkan data sensor dalam bentuk grafik real time yang dapat dipantau dari jarak jauh. Adapun kesulitan yang ditemukan dari penugasan ini yaitu proses konfigurasi yang cukup kompleks, mulai dari pengaturan template dan virtual pin pada Blink hingga integrasi program dengan perangkat keras. Selain itu, sistem sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil agar proses pemantauan dapat berjalan dengan baik. Menurut kami, sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT memiliki potensi besar untuk diterapkan di bidang pertanian. Melalui sistem ini, petani dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time tanpa harus selalu berada di lahan. Data suhu dan kelembaban membantu petani menemukan waktu penyiraman,
mengatur kondisi lingkungan, serta mengambil tindakan lebih cepat jika terjadi perubahan yang dapat mengaruhi pertumbuhan tanaman. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan sensor kelembaban tanah, intensitas cahaya, dan curah hujan, serta diintegrasikan dengan sistem irigasi otomatis. Dengan begitu, penggunaan air menjadi lebih efisien dan seluruh data dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan budidaya yang lebih tepat. Walaupun masih terdapat kendala seperti keterbatasan internet, biaya perangkat, dan kebutuhan peningkatan keterampilan petani, kami berpendapat bahwa manfaat teknologi ini jauh lebih besar. IoT dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mendukung terwujudnya pertanian modern yang lebih cerdas dan berkelanjutan.